Halo gengs, ketemu lagi setelah kemarin. Kemarin itu pagi kan geng, aku udah selesai pulang dari pendakian dan kita nyampe ke rumah. Capeknya itu berasa banget lagi, dan tidur pun tidak terlalu, masih tidak normal banget sih tidurnya. Ya beginilah, tidur ayam kadang. Jadi geng, meskipun seharusnya itu capek, harusnya itu aku istirahat di rumah ya, tapi aku tetap aja mau jalan-jalan. Karena kalau aku nggak jalan-jalan geng, kalau aku tidak keluar rumah untuk menikmati angin luar rumah, aku akan stres loh. Dan kali ini geng, aku tadi tuh kan baru udah kita silaturahmi ke rumah teman juga sambil kita makan buah asem. Jadi geng, di sini aku baru nyampe rumah dan aku pun merasa banget capeknya loh geng. Badan aku ini masih gerah berpeluh gerah. Jadi ini loh geng, ada perasaan di kulitku ini, perasa lembab, gak enak juga sih. Jadi kalau aku pulang berteman gitu malam-malam gitu, aku kadang-kadang itu sih aku suka banget untuk mandi loh geng. Mandi wajib aku sih kalau malam. Biasa kan kita memang kalau malam itu kita nggak boleh diwajibkan mandi ya, tapi ya ada saatnya. Bukan aku aja, pasti aku yakin kalian juga pasti merasa nggak enak dengan kulit kalian kan. Dengan kulit kalian pasti nggak enak tuh, karena akan berasa lembab, berasa gerah ya toh, karena ini kan udah kelamaan tidak mandi. bukan kelamaan tidak mandi ya geng, tapi apa ya namanya, bikin sesuatu yang kita terkadang stres. Itu satunya itu kita terkadang itu karena kita kurang mandi, itu salah satu juga kita penyebab stres geng. Makanya bagaimanapun, walaupun ada sih kata-kata kalau mandi malam itu bisa rematik, iya memang sih, tapi itu kan orang yang kontennya itu yang terlalu tiap hari gitu, dia mandinya itu dia tiap hari, jadi akhirnya yang terjadi ya rematik, nggak tahu dingin ya mandi gitu. Kalau aku geng kayak gini, aku karena aku udah kemarin itu kan, kalau kita pulang mendaki itu geng, biasanya malamnya itu kita tidur ayam juga sih. Kalau kita pun mandi gitu, terkadang itu juga masih belum membuat kita enak kulit kita. Terkadang kita masih merasa gerah dan lembab juga. Makanya kemarin itu gen, aku pas pulang camp itu sampai di rumah aku mandi, lalu setelah maghrib aku mulai menikmati ini lagi loh, dunia di samping rumahku, menikmatin angin. Lalu kemudian setelah itu aku mandi lagi karena masih berasa gerah loh geng. Jadi kalau aku geng, tiap malam itu aku nggak mandi juga sih, tidak semestinya tiap malam, tapi ada waktunya aku akan mandi gitu, dengan syarat tertentu loh geng. Jadi mandi dengan sesuatu itu yang bikin kita menjadi enak badan. Ini keseharian tentang aku ya geng, bagaimana aku mandi dengan campuran apa sehingga aku merasa badanku itu fresh banget loh geng. Jika aku malam tidur, aku berasa banget freshnya itu loh. Ini mataku aja masih kayak gini geng, seperti mata 5 watt orang bilang, karena aku masih berasa lelah bekas pendakian kemarin ya. Menyenangkan, memang lelah tapi menyenangkan. Jadi geng, di sini kan aku juga hari ini tadi baru keluar rumah, aku ngantar sesuatu ke rumah teman dan kita ngerujak bareng di rumah teman.
Dan sampainya ke rumah pun aku masih merasa capek juga, meskipun tadi sempat press juga. Jadi geng, kali ini aku mau bilang sama kalian, tips aku gimana kalau kita mandi itu bisa benar-benar membuat kita press. Di saat kita tidur kita juga bisa press banget loh geng. Ini kebiasaan aku ya geng, kebiasaan yang aku kipas angin berbunyi loh geng, sorry ya. Jadi geng, aku kalau malam itu, kalau aku memang hawa tubuhku itu berasa banget gerahnya sih, aku mandi gitu. Aku mandinya dengan kopi loh geng. Kalian aku tahu, jika kita mandi dengan kopi itu, ini sesuatu yang nikmat banget sih bagi aku ya. Ini bagi aku ya, sih aku merasakan banget kenikmatan ketika aku mandi itu dengan kopi geng. Kopinya itu kopi hitam ya, bubuk kopinya itu ya. Jadi pas mandinya itu geng, aku dengan bubuk hitam itu, bubuk kopi itu, aku gosokkan ke tubuh sih, ke seluruh tubuh aku. Tapi aku sabun dulu, aku pakai sabun mandi dulu. Setelah sabun mandi baru aku pakai kopi loh geng. Kalau dibilang luluran sih mungkin ini luluran kali ya, tapi kalau luluran kan kita benar-benar harus menggosok 1 jam ya. Kalau ini enggak, aku cuma mandi dengan sabun, kemudian setelah aku bersihkan badan aku, kemudian aku pakai kopi. Sorry ya geng, aku tuh ngantuk sebenarnya geng, karena ini aku tadi tujuannya aku tuh pengen mandi, nyari kopi, lalu kemudian aku ingat di sini, oh lebih baik aku vlog aja, aku beritahukan kalian ya. Karena kita mandi itu kalau pengen enak tidurnya geng, seperti yang aku alami, seperti yang aku rasakan, aku sering itu mandi itu, aku sering mandi itu pakai kopi loh. Pokoknya kopi hitam itu selalu ada di rumah aku. Jadi aku gosok seluruh tubuh aku, dan dimana area-area yang terasa lembab, yang sering banget menghasilkan peluh-peluh dan area-area yang berpeluh, dan kadang itu terkesan cepat bau ya kulit kita. Jadi paling biasanya itu kan dada dan belakang. Jadi aku tuh langsung ku gosok loh geng. Sebelum kita benar-benar mandi, setelah kita pakai sabun, kita keringkan sebentar pakai handuk, lalu kita pakai kopi, bukan ngopi ya, tapi pakai kopi, ampas kopi juga bisa kok loh geng, ampas kopi hitam. Jadi karena aku malas memakai ampasnya ya, karena aku sekarang tidak terlalu candu banget ke kopi sekarang. Sekarang itu cuma aku 1 hari sekali aja lagi, atau 2 hari sekali, itu pun jarang. Jadi ngumpulkan ampasnya itu susah. Makanya itu aku yang beli kopi hitam geng, untuk didudukkan itu biar mandiku itu benar-benar berasanya itu enak gitu di saat kita tidur loh geng. Jadi ya aku rasakan itu loh geng, dengan kopi hitam itu saat aku setelah selesai mandi. Satu itu aku bikin press banget otak aku itu loh geng. Sebelum aku tidur sudah pasti pressnya itu, karena kita mencium aroma kopi kan. Mencium aroma kopi itu kenikmatan tersendiri sih bagi hidung aku, bagi otak aku loh. Jadi itu yang pertama lah geng. Dan kedua, setelah aku mandi dengan kopi itu, nikmatnya itu adalah kulit aku itu berasa banget bersih, 1 ya. 2, tidak ada yang namanya kotoran. Apa orang bilang itu bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Banjarnya sih di sini daki. Mungkin Indonesianya daki juga ya. Sorry ya geng, aku tidak terlalu banyak artian bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, karena aku tidak sekolah di sini geng. Jadi geng, dengan kopi ini, 1 tadi dengan aromanya bisa membuat aku itu fresh banget. Dan kedua, dengan kopi tadi aku mandi tadi gunakan, jadi itu membuat kulit aku itu agar terjaga kelembapannya loh geng. Karena kalian udah pasti tahu kan ya, namanya kopi itu juga mengandung antioksidan. Jadi untuk kulit aku gosokkan, ku rasakan, dan ku nikmati saat aku tidurnya lagi. Jadi dengan kopi tadi, di bagian-bagian area-area yang
bagi aku itu berasa lembab dan gerah gitu, padahal kita sudah mandi. Makanya makanya aku mandi lagi dengan kopi gitu. Jadi di saat itu area-area ya tubuh aku yang agak-agak basah dan agak-agak lembab dan kadang menghasilkan keringat yang berlebihan itu loh geng, ini akan menjadi apa, tidak terlalu banyak lagi sih peluhnya, jadi semuanya berasanya tuh nikmat banget. Jadi geng, di saat kalian mandi dengan kopi di saat malam, iya di malam atau tengah malam ya, biasanya kalau orang tengah malam itu mandi kembang kali ya, mandi kembang tapi aku tidak, aku cuma mandinya pakai kopi dong, mandi kopi nah, jadi aku itu mandinya dengan kopi geng. Jadi dengan aromanya itu berasa banget fresh tubuh aku, hidung aku dan otak aku, udah karena wanginya dan karena kopi tadi juga, tidurku pun menjadi lelap, enak banget loh geng. Dan pokoknya biasanya tuh kan kita kalau udah gerah itu tidurnya kita tuh kan tidak apa ya, tidak karuan gitu, gelisah tidurnya karena yaitu panas di area-area yang lebih banyak mengeluarkan peluhnya gitu dalam tubuh kita. Di antara tubuh kita bagian biasa itu kan di bagian ini tengah-tengah dada, punggung, dan ketiak. Jadi kalau tidur itu geng, meskipun ada kipas angin, kadang itu tetap aja sih berasanya tuh gimana gitu. Makanya geng, dengan kopi hitam ya, ingat kopinya kopi hitam, bukan kopi yang sudah pakai gula, bukan, tapi kopi hitam yang benar-benar asli, yang tanpa ada gula. Jadi itu yang bikin aku mandi tengah malamku itu, dan aku nikmati di saat aku tidur itu enaknya itu loh geng. Jadi semuanya berasa fresh dan kita pun tidurnya tidak terlalu kasak kusuk sana sini karena gerah kepanasan itu geng, enggak lagi. Jadi pokoknya tidurnya itu bisa berasa adem banget. Karena ini paksa banget sih bagi aku, dan aku merasakan apapun itu bentuknya di saat aku tidur, aku tidak kebangun. Biasa kan kita akan terbangun begini karena kita merasa gerah. Jadi setiap aku mandi itu pakai kopi loh geng. Itu ini ini bukan tiap hari ya geng. Jangan juga sih, nggak boleh juga tiap hari karena terkadang kita juga capek kan, malas, nggak mood, nggak pengen kan. Jadi gitu geng, ya paling sih seminggu 2 kali gitu aku mandinya pakai kopi, gosok biar tidurku itu benar-benar enak banget tuh geng. Jadi geng, mungkin kalian yang selama ini tidurnya itu sering kegerahan, banyak peluh, aku sarankan deh seperti aku kali ya kalau mau, karena aku sendiri sudah merasakan nikmatnya dan manfaatnya dari serbuk kopi hitam yang aku ajak mandi. Bukan diajak mandi ya, tapi yang aku bawa mandi dan aku gosokkan ke tubuhku, ke seluruh tubuh sebenarnya ke seluruh tubuhku gosokkan. Dan terutama lagi yang daerah yang banyak lembabnya dan banyak peluhnya ini lebih banyak sih kopinya aku taburkan dan aku gosok. Jadi tidurnya itu berasa enak banget loh geng. Ini mataku ini udah ngantuk lagi, padahal aku pengen ngeplok gitu. Jadi aku pengen mandi dulu dengan kopi ya geng, biar semuanya tidurku tuh enak banget. Jadi mandi tengah malam jangan pakai kembang, tapi pakai ini pakai kopi loh geng. Ya udah geng, aku mau mandi dulu ya. Thank you yang udah nontonnya. Thank you dadah, thank you.